Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wa ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda rasulillah wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Na'udzubillahi min dzalik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang saya hormati para kiai, para asatiz, para guru, para kesepuhan yang dari Rajab, yang dari Mustika, yang dari Merak, yang dari Panameng, yang dari berbagai tempat, jamaah hadirin sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa bertemu kembali dalam pengajian rutin. Insyaallah malam ini kita akan membaca tentang ilmu fikih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Wa ala alihi at-tahirina, lan ingatase keluargane Nabi at-tahirina kang suci kabeh. At-tahir maknanya al-khalisina minan naqaisil hissiyati wal ma'nawiyah. Suci itu artinya bersih dari kekurangan yang bersifat hissi atau bersifat maknawi. Hissi berarti zahir, maknawi berarti batin. Hissi panca indera, maknawi hati. Jadi yang namanya tahir, yang namanya suci, panca indranya suci, hatinya suci, itu tahir. Makanya Allahumma doakan tahir minan nifaq, tahirni minan nifaq, maksudnya bersihkan baik itu hati atau badan kita. Jadi tahir itu al-khalis minan naqaisi al-hissiyati wal ma'nawiyah. Hum utawi al utawi keluarga, kama qala Syafi'i, kaya barang kang wis ngucap sapa Imam Syafi'i, aqaribuhu. Aqaribu nanti jadi khabar dari hum, kama qala jumlah mu'taradah, iku kerabat-kerabate Nabi al-mu'minuna kang mukmin kabeh. Kerabat itu berarti saudara. Min Bani Hashimin, saking turunan Bani Hashim, wa Banil Muttalibi, lan Bani Muttalib.
Menurut Imam Syafi'i yang dimaksud keluarga adalah kerabat-kerabat Rasulullah yang mukmin, turunan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Waqila lan den ucapaken wakhtar lan wis milihu ingkil An-Nawawi sapa Imam Nawawi innahum satuhune al kullu muslimin iku saban-saban muslim. Tetapi menurut satu pendapat yang namanya keluarga adalah kullu muslimin. Kullu muslimin. Jadi berarti keluarga di kitab-kitab keterangan yang lain keluarga ada dua, ada keluarga dari sisi turunan, ada keluarga dari sisi agama. Ini juga sama. Dari sisi agama berarti kullu muslimin, atau ada juga yang ibaratnya kullu mukminin taqiyin. Setiap orang mukmin yang takwa itu keluarga Rasul. Jadi keluarga ada dua, ada keluarga dari turunan, ada keluarga dari agama. Ini kemarin dalam ilmu balaghah nanti ada masuk kepada tauriyah. Badai tauriyah itu satu lafaz punya dua makna. Wala'alla qauluhu at-tahirina muntaza'un min qauli ta'ala wa yutahhirukum tathira. Wala'alla lan mana-mana wa apa ucapane ki musannif lafaz at-tahirina muntaza'un iku kang den jukut saking pangandikane Allah wa yutahhirukum tathira. Ini kata kisyarah, kisyarahnya siapa? Muhammad bin Qasim, kimatanya Abi Suja. Kata Ki Muhammad bin Qasim, Abi Suja menggunakan lafaz at-tahirin mengambil dari perkataan Allah wa yutahhirukum tathira. Wa yutahhirukum tathira yang dimaksud di sini at-tathhirul ma'nawi, suci hati. Yutahhirukum tathhiro suci hati. Minar rozail daripada kotoran-kotoran. Kotoran-kotoran apa? Kotoran-kotoran hati. Syekh Nawawi menyebutkan di dalam kitab Maraqil Ubudiyah, aksarun nasi waqa'a fi amradil qulubi. Kebanyakan manusia jatuh kepada atau memiliki penyakit hati. Apa itu? Ini diantaranya nih ya, ini Syekh Nawawi. Jadi kata Syekh Nawawi, aktsarun nas waqa'u fi amradil qulub. Kebanyakan manusia jatuh atau melakukan penyakit hati. Yang pertama hubbud dunya. Hubbud dunya, cinta dunia. Cinta dunia penyakit hati. Cinta dunia jangan diartikan yang kerja, yang dagang, jangan. Santri juga bisa cinta dunia. Kiai juga bisa cinta dunia. Cinta dunia itu begini, lebih mementingkan pola pikirnya, berpikir dunia bukan berpikir akhirat. Itu cinta dunia namanya. Kalau kita melakukan sesuatu untuk dunia berarti cinta dunia. Ya, punya anak-anaknya yang dibikin dunia mulu, cinta dunia. Punya istri yang dibikin dunia mulu, cinta dunia. Punya rumah
Yang dibikin dunia mulu cinta dunia. Sekalipun punya pesantren, kalau yang dibikinnya dunia mulu cinta dunia. Itu makanya hammud dunya zulmatun fil qalbi wa hammul akhirah nurun fil qalbi. Sekalipun dia kerja, kalau kerjanya untuk akhirat enggak cinta dunia. Gitu. Jadi cinta dunia itu bukan yang berkecimpung di dunia, bukan. Eta penyakit hati eta. Cinta dunia. Kalau orang sudah cinta dunia susah. Sebab cinta dunia itu penyakit hati. Apa maksud penyakit hati? Hati ketutup. Ketutup. Ya. Jadi guru tujuannya niangan duit, cinta dunia. Itu bukan ilmu. Bukan nyari ilmu. Cinta dunia. Tuh, banyak cinta dunia contohnya. Jadi kita tinggal terangin aja. Tinggal diterapkan. Jangan tertipu, jangan salah penafsiran. Cinta dunia itu takdimud dunya alal akhirah. Nanti nyambung aja kemana-mana juga. Wal akhiratu khairul laka minal, kan sering kita baca ya, akhirat lebih dahulu daripada dunia, artinya merupakan akhirat. Ada lagi al-isar al-isal bid dunya mahmudun wal isal bil akhirah mazmumun. Mendahulukan dunia ke orang itu dipuji, tapi kalau mendahulukan akhirat, artinya kalau untuk dunia udah ke orang aja serahin. Ada kaidah kan tah bodinya, matlubun bahasanya. Itu hubud dunia tuh. Jadi supaya kita paham hubud dunia, cinta dunia itu gimana sih? Cinta dunia itu konsep hidupnya dunia. Itu cinta dunia berarti. Dari mulai dia sendiri, dari mulai kerjanya, anaknya, istrinya, rumahnya dipersembahkan untuk dunia. Boro-boro kepikiran akhirat, itu berarti cinta dunia. Makanya yang begitu hidupnya pusing mulu, galau aja, nggak ketemu. Kelima ada li'anna hammad dunya zulmatun tuh. Karena ketutup hatinya, nggak terang. Ya, paham cinta dunia tuh. Termasuk ente sekolah, kalau tujuannya dunia, cinta dunia. Sekolah tujuannya mau kerja, dari awal kamu sekolah sampai akhir nggak akan dapat pahala. Sebab cinta dunia gitu. Makanya kasihan orang tuanya sekolahin anak nggak tahu tujuan, capek doang yang ada, pahalanya nggak dapat. Itu nerangin hubud dunia supaya kita paham hubud dunia itu apa. Ya, bukan yang kerja atau sekalipun kerja juga kalau dia kerjanya untuk akhirat, cinta akhirat namanya, enggak hubud dunia. Itu sekalipun di pesantren juga ngajar, kalau tujuannya duit, hubud dunia gitu. Apa cirinya? Nanti para rinter santrina, para rodo cerita itu terberkah cirinya itu. Makanya pesantren dulu mah seadanya, tapi pinter-pinter santrinya, berkah-berkah santrinya. Kenapa? Karena kiainya gak cinta dunia. Itu berkah ka santri gitu. Itu enak ku marek berkah jeung neangan santri. Nyari santri. Padahal amanat santri itu. Nih saya kalau ngelihat anak-anak nih, anak-anak di sini. Siapa saya ngelihat itu yang dipikirin amanatnya berat.
Berat bisa naon ya budak. Setahun 2 tahun udah bisa apa? Jangan bangga, jangan rame. Alhamdulillah sekarang sudah rame. Jangan. Ya. Nauzubillah kalau berpikir begitu. Alhamdulillah anak saya sudah pinter, Amil sudah bisa, Mutasir harus begitu gurunya. Kalau nggak begitu bahaya. Gitu. Ya. Amanat, jadi amanat itu berat. Berat amanat itu. Jadi orang sekarang berani menerima amanat, malah nyari amanat, betul nggak? Itu nyari amanat orang sekarang. Orang dulu mau dikasih amanat takut. Kalau orang sekarang nyari amanat, berani. Dari situ aja sudah menyalahi konsep. Ya, makanya kalau awalnya sudah salah, kesananya salah. Kalau awalnya sudah jelek, atau jelek kesananya. Air kalau dari awalnya butek, ke atasnya butek. Kalau dari awalnya jernih, ke atasnya jernih. Begitu. Ya. Nah, satu hubudunnya tuh, paham ya? Ini amrodul qulub nih. Ada kama qala al-Imam An-Nawawi menyarahi al-Imam Al-Ghazali. Yang kedua al-hirsu. Al-hirsu itu tamak, rakus. Kita nerjemahin tamak juga jangan sekilas. Tamak itu rakus. Begini tamak itu. Termasuk yang hidupnya ngerasa kurang mulu, itu tamak itu. Ya kan? Jadi harus ngemanin itu harus luas. Ngerasa kurang aja. Dikasih tempe, emang nggak ada daging gitu. Rakus itu. Nggak qanaah. Kata rakus berarti. Al-hirsu diddul qanaah. Tamak itu sebaliknya qanaah. Sebab kalau qanaah nanti lari ke ridha. Nerima apa adanya. Bagaimana Allah aja dikasih segini, alhamdulillah. Tapi orang yang tamak nggak pernah nerima, selalu kurang mulu, kurang aja. Ya, itu ciri tamak. Nah, tamak amradul qulub, penyakit hati. Kalau orang sudah tamak, mati hatinya, gelap hatinya, nggak pernah puas. Ya, bagaimana mau terang? Orang nggak pernah puas, pusing mulu. Pusing mulu. Punya baju 1 mau 2, punya baju 2 mau 3. Punya duit 10.000 mau 20 dan sebagainya. Punya istri 1 mau 2, itu. Itu tamak namanya. Paham tamak ya? Dia tamak itu diartikan kemana-mana tamak. Bahwa tamak bukan rakus, makan nambah, bukan. Tuh. Tamak, nggak nerima apa adanya, tamak tuh. Orang yang nggak tamak mah enak aja, nggak pusing, nerima aja. Ya, gitu. Yang ketiga al-hasad, dengki, amradul qulub. Ini kita lagi bahas tauhidin ya, ingat. Yang keempat, ada lupa saya. Allah sholli ala sayyidina Muhammad ya Allah. Pertama apa tadi? Hubud dunia, terus al-hirsu, terus al-hirsu al-hasad. Yang keempat siapa yang ingat? Kan pernah kasih ngomong, siapa ingat? Kalau tidak salah hubur riyasah. Hubur riyasah itu cinta kepemimpinan gitu. Hidupnya maunya mimpin aja, nggak mau dipimpin. Itu diantara penyakit apa? Penyakit hati ya, yang harus kita jauhin.
Nah, di dalam apa ilmu balaghah wa alihi thahirina, Imam Abi Syuja mengambil perkataan law yutahhirukum tathira. Ini namanya dalam ulangan namanya iktibas namanya. Apa iktibas? Ayyud minal mutakallimu kalamahu syai'an minal Qur'an aw minas sunnah la ala annahu minhu. Jadi kata-katanya mengambil dari Al-Qur'an. Wa yutahhirukum tathira. At-tahirin, jadi kata-kata at-tahirin itu ngambil dari Al-Qur'an, ngikutin Al-Qur'an, itu namanya iktibas dalam ilmu balaghah. Wa ala sahabatihi, lan ingatase sahabate Nabi, dari keluarga Nabi. Jam'u sahibin, sahabat jama dari sahib. Jam'u sahibin Nabi, jama dari sahibin Nabi. Sahib maksudnya jama dari sahib. Pas sahabah bimakna al-ashab. Ini sahabat Nabi, termasuk Nabi Isa itu sahabat Nabi disebutkan. Wa alam anna Isa salam istama bi salam bi baitil maqdis bi jasadi wa ruhi fa huwa sahabiyun. Sebab Nabi Isa pernah ketemu dengan Nabi, kumpul di Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas dengan jasad dan ruhnya. Dan Nabi Isa adalah sahabat Rasulullah. Begitu juga Nabi Khidir. Ini Nabi Khidir bacanya macam-macam, bisa Khadir, bisa Khidir. Kalau di sini fathil kha wa kasril dad, Khadir. Khadri boleh au sukuni. Khadir itu, Khidir itu artinya hijau. Kenapa? Namanya mah bukan Khidir, Balya. Ya, namanya siapa namanya? Balya bin Malkan namanya. Balya bin Malkan. Kenapa dijuluki Khidir? Khidir itu hijau. Sebab kalau Nabi Khidir duduk di tanah mana saja, itu tanah jadi tumbuh daun-daunan hijau. Makanya disebut Khidir. Dan Nabi Khidir juga sama sahabat Rasulullah. Jadi sahabat Rasul ini, sahabat Nabi kita bukan hanya dari orang biasa, termasuk Nabi ada yang jadi sahabat Rasulullah. Dan Nabi Khidir termasuk seseorang yang diberi oleh Allah ilmu hakikat. Nabi Musa ilmu syariat, Nabi Khidir ilmu hakikat namanya. Yang enggak dikasih, yang orang enggak tahu disebut ilmu hakikat. Makanya Nabi Musa banyak bingung sama Nabi Khidir, wajar, karena Nabi Musa ilmu syariat, Nabi Khidir ilmu hakikat. Seperti anak kecil dibunuh, kapal baru dibelah, dibongkar, yang tidak ada di syariat. Wa qauluhu ajma'ina lantai pangandikane kimatan lafat ajma'ina ta'kidun iku jadi taukid li sahabatihi kadue lafat sahabatihi. Ini kan wa ali al-tawa sahabatihi ajma'ina sakabehe. Jadi ajma'ina jadi taukid kepada lafaz sahabah. Itu kemarin kan sudah ya, sahabat itu khairul qurun qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Setelah itu tidak ada yang utama lagi. Setelah 300 tahun ke sini, la yudra awwaluhu khairun aw akhiruhu. Yang awal ini, yang bagus ini yang awal apa yang akhir enggak diketahui. Setelah 300 tahun ke sini.
Itu la yudra awwaluhu khairun au akhiruhu. Yang umat yang bagus itu yang pertama kali apa yang akhir. Itu. Kata Rasulullah, masalu hadil ummah masalul mator, bagaikan hujan. Tapi yang ada kategori peringkat itu pada masa 300 tahun yang udah sebutin kemarin. Sekian sahabat itu peringkatnya dibagi-bagi. Pertama kan peringkat perang apa? Hudaybiyah, jumlahnya 1400, turun ke perang Uhud, turun ke perang Badar, turun ke Baitul Arqam, turun ke Ashabul Ashrah bil Jannah, turun ke Khalifah Arba'ah, turun Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu peringkat sahabat. Setelah 300 tahun nggak ada kategori seperti itu. Sahabat Rasulullah ngomongnya masalu hadil ummah kamasalil matar. Itu la yudra awwalu khairun au akhiruhu. Termasuk khilafah itu ada setelah 30 tahun nggak ada lagi khilafah. Sahabat Rasulullah, al khilafatu ba'di salasuna sana. Khilafah setelahku cuma 30 tahun. Wa ba'dahu mulkan aduda. Setelahnya yang ada raja-raja yang zalim. Kita hitung Abu Bakar Siddiq 2 tahun dalam khilafah, Sayyidina Umar 10 tahun, Sayyidina Utsman 12 tahun, Sayyidina Ali 6 tahun, totalnya 30 tahun. Setelah 30 tahun nggak ada lagi khilafah. Hadza kama qala Rasulullah. Makanya Sayyidina Muawiyah ngomongnya ana awwalul malik, gitu. Karena mengingat perkataan Rasul, aku adalah orang yang pertama kali jadi raja. Maksudnya raja dalam Islam. Kalau kerajaan sudah ada sebelum Islam juga, Yunani, Persia, Romawi. Cuma dalam Islam kerajaan itu diawali oleh tadi Muawiyah. Yang ada khilafah. Makanya kalau sekarang ada yang mau ngediriin khilafah, berarti harus memikirkan perkataan Rasul tuh. Harus bikin perkataan Rasul tuh. Sahabat Rasulullah, al khilafatu ba'di salasun. Guys, ngan sampai 30 doang. Tadi itu naraja. Qala wis ngucap al qadi sapa qadi Abu Syuja'in. Abu Syuja. Abu Syuja ini tadi pengarang matan kan. Matannya namanya Abu Syuja. Ini Qadi Abu Syuja. Qadi itu hakim. Hakim. Kalau sekarang ya MUI lah sekarang mah. Ini Imam Abu Syuja, Pak Jamaah. Setelah beliau jadi hakim, jadi qadi dan ngarang kitab, Abu Syuja kan ya, kalau nggak salah. Masa akhirnya justru jadi tukang sapu di Masjid Madinah. Jadi tukang nyalahin lampu kalau menjelang sore di masjid. Seorang ulama besar. Ada nggak zaman sekarang yang begitu? Habis jadi kiai jadi tukang sapu di masjid. Ini tawaduknya ulama. Di masa akhirnya dilepas semuanya, dia khidmah di Masjid Madinah, Masjid Rasulullah. Ini Imam Abi Syuja. Dibayarkan gelarnya Al-Qadi itu. Hakim. Pernah jadi hakim. Di pemerintahan pada masa itu. Qadi itu hakim, kalau sekarang memui lah. Di kehakiman. Tapi ujungnya jadi apa? Itu tukang sapu masjid maksudnya. Tukang sapu masjid. Udah jauh lah mas sekarang mah.
Ahmadu binul Husain. Siapa Abu Syuja namanya? Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asfihani, rahim kang bangsa Asfihani. Ahmad qala wis ngucap al-qadi sapa kang dari hakim, kalau bahasa Jawanya begitu. Abu Syuja'in laqabe Abu Syuja, kunyahe Abu Syuja. Ahmadu binul Husaini arane Ahmad, anak lanange Ki Husain. Ibnu Ahmad al-Asfihani, anak lanange Ahmad kang bangsa Asfihan. Asfihan tu di Iran kalau salah. Rahimah muga-muga ngarahmati hu ing Ahmad sapa Allah taala. Sa'ala wistakon ni ing isun ba'dul asdiqai sapa sebagian pirang-pirang babaturan. Hafiza muga-muga ngeraksa hum asdiqa sapa Allah taala. Semoga teman-teman dijaga oleh Allah. Ini doa dari pengarang. Sa'alani wistakon ning isun ba'dul asdiqa sapa sebagian pirang-pirang asdiqa. Asdiqa para jamaah jamak dari shadiq, teman. Supaya kita tahu nih apa yang namanya teman, kita buka bejurinya. Yang namanya teman itu man yafrahu li farhik wa yahzanu li huznik. Teman itu man yafrahu li farhika wa yahzanu li huznika, itu teman. Gembira ketika gembira, susah beginilah, sama-sama gembira, susah sama susah, senang sama senang, itu teman namanya. Bahasa kita begitu. Mahwa shadiq, as-shadiq susah sama susah, senang sama, tapi kalau lagi susah dia ngejauhin, bukan teman namanya. Hada was shadiq. Jadi as-shadiq man yahzan, man yafrah li farhik wa yahzan li huznik. Orang yang gembira ketika kamu gembira dan susah ketika kamu susah, itu teman namanya. Singkatnya senang sama senang, susah sama susah, itu namanya apa? Friend. Shadiq namanya. Kalau nggak begitu bukan shadiq. Ada lagi di atas shadiq, cuma pada sini summiya bidzalika lisidqi fi mahabbatik tuh. Kenapa dinamakan shadiq? Kenapa dinamakan shadiq? Shadiq dari mustaqun minas sidqi, dari benar. Shadiq mustaqim minas sidqi, sidq itu benar. Kenapa disebut teman itu bahasa Arabnya shadiq? Jadi kita harus tahu bahasa. Shadiq li sidqihi fil mahabbah di sini. Karena cintanya benar, begitu. Karena kan susah sama susah, senang sama senang, berarti cintanya benar. Itu shadiq namanya, friend namanya. Makanya disebut shadiq. Limada summiya as-shadiq shadiqan li sidqihi fi mahabbatik, karena dia benar mencintai kamu. Gitu. Cintanya tidak apa namanya? Cintamu tidak apa? Tidak apa kalau kata anak sekarang, tidak hianat. Benar. Cuma ini cintanya cinta karena Allah. Bukan cinta macam-macam, bukan. Nah itu shadiq tuh, paham ya? Summiya shadiq li sidqihi fi mahabbati. Kenapa dinamakan? Karena benar cintanya. Karena dia susah. Kita susah, dia apa? Susah. Kita senang, itu shadiq namanya. Kita susah ketawa, wah bukan teman namanya. Kita senang iri, bukan teman namanya. Apa? Musuh yang begitu namanya. Wadidduhu al-adu, itu ada di situ. Sebaliknya daripada shadiq, al-adu. Apa namanya? Musuh. Jadi kalau kita senang dia kesel,
itu berarti musuh. Yeah. Kita susah, dia apa? Ketawa, musuh berarti. Itu musuh berarti. Qala sallallahu alaihi wasallam qallama yujadu fi ummati fi akhir zaman dirhamun halalun wa akhun yusaku bihi. Nih kita baca aja ya. Rasul bersabda nih mengenai teman yang benar maksudnya. Qallama kedik yujadu, nanti manya zaidah, terus ngalangin qalla ngamal, dan temui di ing dalam umatku ing dalam akhir zaman apa dirham kang halal lan babaturan kang den percaya. Nih kata Rasulullah, di akhir zaman susah atau sedikit ditemukan harta halal dan teman yang benar. Udah bukti belum? Yeah. Nyari harta halal di akhir zaman susah. Hartanya benar susah. Nyari teman yang benar di akhir zaman susah. Kebanyakan teman bawa nyimpang sama kita. Itu. Ulah teman, saudara aja bawa nyimpang sama kita. Ya, keluarga aja nyimpangin kita. Jadi kata Rasulullah, qallama fi fi ummati fi akhir zaman dirhamun halalun, uang yang halal susah di akhir zaman mah. Duit mah banyak, cuma yang halal susah. Ya. Sama apa lagi? Wa akhun yusaku bihi, teman yang bisa dipercaya, teman yang benar tadi itu. Susah di akhir zaman mah. Ada kama qala Rasulullah. Saya ulangi lagi supaya kita hafal nih ya. Qallama yujadu fi ummati fi akhir zaman dirhamun halalun wa akhun yusaku bihi. Nanti di akhir zaman susah dua perkara. Sedikit dua perkara. Yang pertama duit yang uang yang apa? Halal. Yang kedua teman yang benar. Makanya teman harus milih. Wa qala al-Imam Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, man talaba shadiqan min ghairi aibin faqad at'aba nafsah. Nah itu. Ini Imam Syafi'i perkataannya. Barang siapa yang mencari teman yang bersih, nyari teman yang sempurna, nyari teman yang enggak punya cacat, nyari teman yang enggak punya salah. Kata Imam Syafi'i, faqad at'aba nafsah, sesungguhnya ia telah melelahkan dirinya. Paham nggak maksudnya? Jangan babaturan hayangna sempurna baik sehingga teman nggak boleh ada salah di dia, nyapain badan tuh. Sebab manusia pasti punya apa? Salah. Manusia punya salah. Tuh. Nyari temen yang harus perfect di mata kita, jangan ada salah sedikit pun, nyapain badan. Suami mau jadi perempuan yang nggak ada salah, isi nggak akan bertemuin. Istri mau punya suami yang nggak punya salah sedikit pun, nggak akan nemuin. Kawin sama malaikat sana, harap. Ini Imam Syafi'i ini. Imam Syafi'i faqad at'aba nafsah, man talaba shadiqan min ghairi aibin faqad at'aba nafsah. Sebab kenapa begitu? Sebab manusia memang enggak ada yang sempurna, pasti punya salah. Gitu. Makanya ada apa? Ada syair tuh, lupa saya lagi. Wa man ataba ikhwanahu, dan barang siapa yang mencaci temannya, ala kulli zanbin, atas setiap kesalahannya, faqad aktsara a'da'ah, maka dia akan sesungguhnya memperbanyak musuhnya. Kalau selalu mencaci mulu, kalau tadi kan nyari teman yang nggak punya dosa, nggak punya salah. Kalau ini sebaliknya, barang siapa yang mencaci temannya,
mencaci mulu. Sama kan dia kalau yang pertama kan mau punya temen, mau punya yang deket, nggak punya nggak bisa lah. Kalau ini nyaci mulu. Kabeh jelema disalahkeun bae. Enggak ada yang menelepon dia. Si A salah, si B salah, ini salah. Dia doang yang paling benar. Itu. Ini man ataba ikhwanah ala kulli zanbin. Mencaci temannya di setiap kesalahan. Faqad aktsara a'da'ah, memperbanyak musuh namanya. Insya Allah yang begitu dihewaan bae ku jelema. Betul enggak? Hewan bae, sebab nyalahin mulu ke orang. Nyalahin orang mulu. Enggak ada yang seneng orang sama dia. Ini Imam Syafi'i ini, faqad aktsara a'da'a, maka dia telah memperbanyak musuh namanya. Itu. Hidup harus banyak maklum. Banyak maklum. Ulah, itu salah, itu salah, memperbanyak musuh. Sehingga enggak ada yang seneng sama dia. Enggak ada yang seneng. Kenapa? Nyalahin mulu sih. Itu masalahnya, nyalahin mulu. Ya kata saya, wa man ataba ikhwanahu ala kulli zanbin faqad aktsara a'da'ah. Indah ya perkataan Imam Syafi'i ya. Itu. Lamun hayang loba babaturan, jangan nyaci mulu. Jangan nyalahin mulu. Gitu. Kalau nggak mau capek, ya siapa aja temenin. Jangan harus perfect aja. Sama nggak mau berteman sama dia. Dia mau begini, gitu kan ya. Sama si B nggak mau, dia begini. Oh, cocok kamu yang nggak ada. Habis salah mulu orang di depan dia. Itu nyapein diri yang begitu tuh. Nyapein diri. Faqad at'aba nafsah. Indah Imam Syafi'i ya perkataannya. Saya ulangi nih, kata Imam Syafi'i, barang siapa yang mencari teman tanpa salah, maka dia sesungguhnya telah melelahkan dirinya. Yang kedua, barang siapa yang mencaci temannya di setiap kesalahan, itu orang tuh selalu punya salah aja, begitu maksudnya. Selalu memandang salah orang aja begitu. Faqad aktsara a'da'ah, maka dia memperbanyak musuh. Itu memperbanyak musuh. Sehingga jelema ge malas deketna. Habis lamun deket disalahkan bae. Itu. Deket jadi musuh jadinya. Males. Itu. Nah itu namanya shadiq. Sebagai kita. Ada yang kedua khalil. Ini khalil gelar Nabi Ibrahim, Khalilullah, Khalilur Rahman. Kalau khalil, man yahzan, man yafrah li farhika wa yahzanu li huznika. Terus wa takhallalat mahabbatuhu fi a'dha'ik. Itu khalil. Ada tambahannya, wa takhallalat mahabbatuhu fi, cintanya sudah menyatu. Takhallalat itu maksudnya ya menyatu aja sudah. Mahabbatuhu fi a'dha'ik. Itu khalil namanya. Seperti Nabi Ibrahim jadi khalilullah karena cinta Nabi Ibrahim kepada Allah sudah menyatu di badannya. Ya, hubbuhu ilallah. Sehingga disuruh menyembelih anak pun siap Nabi Ibrahim karena cinta ke Allah. Gitu. Karena cinta ke Allah. Anak sekian. Ya. Kalau kita kadang-kadang gara-gara anak, gara-gara istri nggak ngaji, ya, ninggalin agama, berarti masih lebih cinta siapa? Lebih cinta siapa? Anak. Ini contoh ini mah, ini Nabi Ibrahim, ya kan? Kenapa disebut Allah? Allah mau tahu coba Ibrahim disuruh nyembelih anaknya. Kalau Nabi Ibrahim ragu waktu itu sama perintah Allah, oh berarti dia lebih cinta sama siapa? Anak daripada siapa? Jadi ini wa takhallalat mahabbatuhu fi a'dha'ik,
cintanya menyatu di anggotanya. Cinta Nabi Ibrahim kepada Allah udah mendarah, itu makna maksud. Nah ini Khalil namanya. Yang lebih tinggi Habib. Habib itu ditambah satu lagi, tambah jadi 3 poin kalau Habib. Apa tambahannya Habib? Apa Habib tambahannya? Wa yufdika bimalih, mengorbankan hartanya. Wa yufdika bimalih. Wa yufdika bimalihi, dia yufdi itu dari afda yufdi, fida, mengorbankan harta. Ya, ini saya ulangi nih. Jadi kalau teman susah sama susah, senang sama masih teman pangkatnya. Naik ke Khalil, susah sama susah, senang sama senang, cintanya menyatu, Khalil. Naik ke Habib, susah sama susah, senang sama senang, cintanya menyatu, mengorbankan hartanya. Itu apa? Habib. Siapa yang gelar Habib? Rasulullah. Siapa yang gelarnya Khalil? Nabi Ibrahim. Makanya Habib aula afdal minal Khalil, lianna nabiyyana Muhammad Habibullah. Itu lebih tinggi kalau kau kasih Habib. Jadi gelar Habib itu tinggi. Habib tinggi. Gelar Habib nggak sembarangan. Al-alim Habibullah walau kana fasika wal jahil aduwullah walau kana abida. Ada kan ya? Al-alim orang yang alim, Habibullah kekasih Allah, walau kana fasika sekalipun fasik, wal jahil aduwullah orang yang bodoh musuh Allah, walau kana abida sekalipun tukang ibadah. Zikir, rajin zikirnya, woi tarekat, tapi tenyaho ilmuna bodoh musuh Allah sama baik. Makanya jangan zikir dulu lah tenyaho ilmuna mah, jangan. Al ngaji muqaddamun ala zikri. Ngaji dulu karena zikir, betul nggak? Macam la ilaha illallah kayak tengati mah ngantuk, bisa bisikan setan dianggap wow dapat wangsit itu ilham, padahal bisikan setan itu ke ilmu mah. Ngaji heula, ngaji no bener karak zikir. Salat dulu, ngaji dulu baru apa? Salat. Rasulullah dapat Isra Mi'raj diperintah salat, ya subuh mestinya salat, tapi Rasul nggak salat. Zuhur salatnya. Kenapa? Belum ada ilmunya, belum diajarin sama malaikat Jibril. Diajarnya pas zuhur. Tuh itu sama malaikat siapa guru Rasulullah? Malaikat Jibril. Allamahu syadidul quwa. Itu ilmu dulu. Nah Habib tuh ya, jadi Habib lebih tinggi, siap mengorbankan hartanya, lebih tinggi. Nah kita tuh ada teman, ada Khalil. Apa itu kalau bahasa Indonesia? Saya bahasa Indonesia apa itu namanya bahasa Indonesia? Hah? Kalau teman apa ya? Teman. Nah, kalau Khalil sahabat. Kalau Habib soulmate. Susah bahasa Indonesia, makanya mau dibanding-banding sama bahasa Arab susah. Bahasa Arab banyak maknanya. Suma maka kari-kari zakaro wis nyebut sapa ki musannif annahu zakaro bakal nyebut wis nyebut tapi si maksudnya bakal nyebut ya. Bakal nyebut sapa ki musannif pengarang
Nah, kalau taklif lebih khusus, ada begini. At-tasnif dhammu sanfin minal kalam ila sanfin akhar, itu namanya tasnif. Kalau taklif akhassu minat tasnif. Kalau taklif lebih khusus. Oh, tasnif masih umum. Tasnif. Kita mengarang-ngarang semuanya. Taklif ngarang, tasnif ngarang. Muallif, musannif beda. Kalau musannif lebih umum, kalau muallif lebih khusus. Akhassu minat tasnif, muallif. Suma maka kari-kari dakaro bakal mitutur al musannifu sapa pengarang annahu ing satuhune musannif mas'ulun iku kang den takon, ditanya, ditanya bisa juga disuruh pitasdimi hadzal mukhtasari ing dalam nganggit ikilah mukhtasar. Mukhtasar itu maksudnya mukhtasar takrib bi qauli kawan ucapane ki musannif sa'alani ba'dul asdiqa wis takon ning isun sapa sebagian pirang-pirang asdiqa, pirang-pirang babaturan tadi tuh sodik ya, temen susah sama susah, senang sama jam'u sodik, jama dari sodik. Wa qauluhu hafizahullah ta'ala jumlatun doa itu ada, itu hafizahullah namanya jumlah doa'iyah. Apa permintaan para teman-teman an a'mala ing yen tahmi gawe isun mukhtasaron ing kitab mukhtasar. Kita baca nih Pak Jamaah ya. Wa qauluhu hafizahumullahu ta'ala ay harasahum minasyada'id wa kulli makruh. Makna hafizo dijaga oleh Allah dari musibah dan dari setiap yang tidak diinginkan. Wala yuqalu mislu dzalika urfan illa lil ahya. Kata-kata hafizahumullah menurut adat itu untuk yang hidup. Kalau hafizahumullah itu untuk yang hidup. Urfan. Li'annahu yuqalu bihasbil ada illa fil amwat rahimahullah. Kalau untuk yang wafat, yang sudah meninggal pakai bahasa rahimahullah gitu. Kalau yang hidup hafizahumullah. Kalau yang meninggal rahimahullah gitu ya. Tetapi bisa juga dibalikin. Ini menurut adat saja. Adat saja. Huwa utai mukhtasar maqallai ku barang kang kedik lafzuhu apa lafaze barang wa kathurun akeh maknahu apa makna barang. Mukhtasar itu sedikit lafaznya, banyak maknanya. Fil fiqh, dalam ilmu fiqh. Mukhtasar itu atau ijaz sedikit lafaz banyak apa? Makna. Ada itnab sebaliknya. Banyak apa? Banyak lafaznya sedikit maknanya gitu. Nanti diatur dalam ilmu balaghah juga, ada kalam ijaz, ada kalam itnab. Kalam itnab itu banyak ngomong, isinya masih sedikit, itu itnab namanya. Kalau ijaz sedikit ngomong, maknanya banyak, itu itnab, itu ijaz namanya. Bahasa-bahasa yang ijaz ini untuk orang-orang yang cerdas. Kalau untuk orang-orang yang masyarakat itu harus banyak ngomong, memang banyak ngomong. Tujuannya masih etik, makanya kalau anak kecil dongeng dulu, dongeng dulu, dongeng lagi sajam, isinya cuma sedikit, itu itnab namanya. Itu, nah, kalau orang-orang yang cerdas harus ijaz. Kalau orang cerdas, sehingga ada peribahasa begini Pak Jemaah ya. Qala ba'dul arifin idza jalastal ulama fahfaz lisanak wa idza jalastal auliya fahfaz qalbak. Kalau kamu duduk bersama ulama, jaga lidahmu.
Kalau duduk sama para wali, jaga hatimu. Gitu. Jadi kalau wali mah tajam hatinya. Kalau ulama, awas bahasanya, bahasa kita jaga. Kalau ngomong sama ulama, ulah beting ngomong. Fahfaz lisanak, jaga lidahmu. Oke, gitu. Jadi di depan ulama harus singkat. Orang-orang cerdas nggak seneng banyak ngomong ngeyeye ke dia itu. Nggak seneng orang pinter mah. Orang pinter mah seneng dikit. Mukhtasar, ijaz. Mereka katanya al-ijaz kalamul azkiya, ya kan? Lughatul azkiya. Ijaz itu adalah perkataan orang-orang yang cerdas. Singkat. Jadi kalau di depan orang alim jangan banyak ngomong. Ijing baik. Pahfaz lisanak. Kalau di depan para wali jangan jaga hati. Jangan jelek hati kita. Kanyahuan. Ketahuan. Ya. Gitu. Dari mana ketahuannya? Udah kan? Apa konser kemana tuh? Wa makana ala apa ya? Wa makana ala ma fika zuhara wa makana ala ma fika gimana? Wa makana ala wa makana ala fika ya zuhara ala ma fika, begitu. Wa makana ala fika zuhara ala ma fika. Ya. Kalau bahasa kitanya az-zahir mir'atul batin. Muka itu adalah gambaran daripada hati. Begini, makana ala ma fi makana ala ma fika zuhara ala fika, begitu ya. Kita terusin aja lo. Fil fiqhi ing dalam ilmu fiqih wa utawi fiqih lugatan ing dalam munggu bahasa al fahmu iku bimakna faham. Fiqih menurut bahasa maknanya paham. Mutlakon, kalau mutlak berarti biduni qaid. Ini bisa bimakna waqila ma daqqa faqat yuqalu faqiha fahima. Ada juga faqaha, kalau ada juga faquha. Jadi bisa faqiha, faqaha, faquha. Itu fiqih itu. Macam-macam artinya, cuma yang dimaksud sini paham. Apa makna paham? Paham itu irtisamu surati syai' fi dzihn, itu menggambarkan sesuatu perkara dalam hati, itu namanya paham. Kegambar di hati, kegambar di akal, itu paham. Sesuatu kegambar di hati, itu paham namanya. Al-fiqhu lughatan al-fahmu. Fiqih menurut bahasa adalah paham. Wastilahan dan menurut istilah. Al-ilmu bil ahkami syar'iyyah. Mengetahui hukum-hukum agama. Al-ilmu bil ahkami syar'iyyah, mengetahui hukum-hukum agama. Al-amaliyah kang bangsa amal, al-muktasab kang den usahaken, min adillatiha saking dalil-dalile, ahkam at-tafsiliyah kang bangsa rinci. Ini dalil atau makna fikih menurut syar'an, menurut agama. Ini luas nih perjamaah ya. Dikit-dikit aja kita nih. Ya, bacain lagi. Wastilahan menurut istilah fiqih ini adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabu min adillatihat tafsiliyah. Al-ilmu ngawruhi
bil ahkami syariah, hukum-hukum kang mengetahui hukum-hukum agama, al amaliyah kang bersifat amal, al muktasab yang kang den usakaken saking dalil-dalil hukum, at tafsiliyah kang bangsa rinci. Itu fikih namanya. Mengetahui hukum-hukum agama yang bersifat amal, yang melalui dalil-dalil agama, begitu. Al muktasab min adillatihat tafsiliyah. Kalau kita lihat hukum, ahkam, apa itu ahkam? Ahkam itu, hukum itu adalah khitabullah al-muta'allaq bi fa'lil mukallafin. Perintah Allah yang berkaitan dengan pekerjaan mukallaf, itu namanya hukum. Yang tadi kan al-ilmu, mengetahui hukum-hukum. Apa itu hukum? Hukum itu khitabullah al-muta'allaq bi fa'lil mukallafin imma bil talabi awil ibahah awil wad'i. Baik itu talab, ibahah atau wada. Nanti dibagi lagi, ada hukum taklifi, ada hukum wad'i. Jadi ada hukum taklifi, ada hukum taklifi bersifatnya perintah. Hukum taklifi wajib, haram, sunnah, makruh, ibahah, itu taklifi. Hukum wad'i sabab, syarat, mani, sahih, fasid, itu hukum wad'i. Jadi ada hukum taklifi, ada hukum wad'i nanti. Kita bahas secara rincinya nanti ya. Ini secara globalnya dulu. Hukum-hukum, jadi mengetahui hukum-hukum, baik hukum yang bersifat taklifi atau hukum yang bersifat wad'i, begitu maksudnya. Hukum taklifi contoh seperti haram, sunnah, makruh, ya. Asyariyah, hukumnya hukum agama, bukan hukum-hukum adat dan lainnya, bukan hukum agama. Atau hukum hisab, bukan hukum agama. Al-amaliyah, yang bersifat amal, bukan bersifat i'tiqad. Kalau i'tiqad berarti ilmu tauhid gitu. Ada ilmu i'tiqad, itu berarti ilmu apa? Tauhid. Kalau tauhid keyakinan, kalau fiqih sifatnya pekerjaan, amal. Nah, yang dimaksud amaliyah tuh al-muta'alliqah bi kayfiyati amalin walau qalbiyan kan niyah. Yang berkaitan dengan amal, sekalipun amal pekerjaan hati, seperti niat kan itu hati, tapi juga masuk amal. Jadi amal itu ada 3 para jemaah, ada amalul qalbi, ada amalul lisan, ada amalul badan. Ada pekerjaan hati, pekerjaan lidah, pekerjaan badan. Al-muktasabu kang den usakaken. Jadi ilmu yang diusahakan berarti iktisabi. Sebab ilmu ini ada ilmu iktisabi, ada ilmu wahbi. Ada ilmu diusahakan, ada ilmu anugerah. Ya, yang kita sudah ada wahbi, ada iktisabi. Ya, kalau ilmu kita diusahakan yang keluar dari ilmu kita, ilmu Allah. Kalau ilmu Allah tidak bisa, ya, gitu. Kalau ilmu kita semua itu muktasab namanya. Termasuk ilmu Nabi. Ilmu Nabi juga muktasab tuh kata Imam Bajuri. Ini ya. Wal haqqu annahu muktasab. Ilmu Nabi, sebagian ulama wa ba'dhum akhrabi al-Jibril wan Nabi bina ala laysa muktasab bil ilham. Sebagian ulama mengatakan ilmu Nabi, ilmu malaikat Jibril itu bukan muktasab, bukan diusahakan, sebab ada dari ilham. Tetapi pendapat yang benar tetap itu muktasab, diusahakan. Li'anna ilman Nabi yaktasibu min Jibril, karena Nabi ilmunya dari siapa? Malaikat Jibril, usaha berarti. Wa ilmu Jibril yaktasibu min lauhil mahfuz, ilmu malaikat Jibril dari lauh mahfuz. Ya.
Ya, muktasab. Jadi selain muktasab hanya ilmu siapa? Allah. Ilmu Allah yang ghair muktasab. Nah, selain itu muktasab semuanya. Nah, ini yang dimaksud muktasab nih. Ya. Jadi ilmu muktasab. Jadi nggak ada orang pinter nggak belajar. Oh. Ya. Sekalipun anak kiai nggak belajar, atuh mau pinter, nggak pinter lah. Oh, belajar mah. Ingat. Ini makna muktasab ya. Min adillatiha, dari dalil-dalil hukum yang bersifat yang secara rinci, bukan global. Ala mazhabil imami Syafi'i, imami ingatase mazhab itu tempat ya, tempat jalan, pendapat lah. Mazhab sudah jadi bahasa kita, mazhab dari jahaba. Ingatase mazhab imam al-azami kang leuwih agung, al-mujtahidi kang dadi mujtahid, nasiris sunnati laqabe nasiris sunnah, wad dini nasirid dini, nasiris sunnah nasiruddin. Imam Syafi'i ini gelarnya ya. Abi Abdullah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi' Asy-Syafi'i, ulida bi Ghazzata sanata khamsina wa mi'atin wa mata rahmatullah alaihi rahmatullah alaihi wa ridwanu yaumal jum'ah silkha rajaba sanata arba'in wa mi'atin. Abi Abdullah kunyahe Abi Abdullah, arane Muhammad bin Idris. Muhammad arane bin Idris, anak lanangi Idris, bin Abbas anak lanangi Abbas, bin Utsman anak lanangi Utsman, bin Syafi' anak lanangi Syafi', asy-Syafi'i kang bangsa Syafi'. Ulida den lahiraken sapa imam bi Ghazzata ing dalam kota Gaza, sanata khamsina ing dalam tahun 50 wa mi'atin lan 150 tahun hijriyah. Berarti Imam Syafi'i masuk kepada tabi'in, ya kan? Hijriyah 150, iya tabi'in berarti. Wa mata lan wafat sapa imam rahmatullah alaih, utai rahmat Allah kata si imam lan keridhaan Allah, yaumal jum'ati ing dalam dina Jum'ah, silkha Rajab sawise bulan Rajab. Wafat hari Jum'ah, nanti kita bahas satu. Sanata arba'in wa mi'atin ing dalam tahun papat lan 200, tahun 204, lahir 150, wafat 104. Berarti usia Imam Syafi'i cuma berapa? 54 tahun. Muda ya. Dalam paling muda Imam Mujtahid hanya Imam Syafi'i dibanding Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah. Ya. Nah, kita lihat di sini al-imam kang dari imam, al-azam kang maha kang leuwih agung, al-mujtahid kang dari mujtahid. Mujtahid jadi ada mujtahid, ada muttabi, nanti ada muqallid. Mujtahid nanti ada mujtahid mutlak, ada mujtahid fatwa, ada mujtahid mazhab, ada mujtahid mutlak, ada mujtahid mazhab, ada mujtahid fatwa. Ya. Mujtahid paling tinggi mujtahid mutlak. Entar di sini. Ini ada di sini ya nanti. Nah, ijtihad itu apa definisinya? Badlul maksud fi talabil maksud. Ijtihad tuh, ya. Ahli ijtihad atau mujtahid ikhtilaf ulama. Saya pernah ngomong ya.
Wa qadin qat'a min nahwi as-salasi mi'atin. Ini ijtihad atau mustahid terputus sejak tahun 300-an. Istilah tahun 300 ini sudah terputus ijtihad mah. Sudah nggak ada lagi imam mujtahid. In qata'a tuh. Jadi kasus ke sini. Ya berarti Rasulullah berkata tuh kan, khairul qurun qarni, sahabat, tabi'in, tabi'in. Sudah 300 sudah nggak ada lagi mujtahid. Tetapi wada'a al-Jalal Asyuti, Imam Jalal Asyuti mengklaim, kalau kita ada tuh mengklaim bahwasanya mujtahid ini terus sampai akhir zaman, mengklaim ala baqa'il akhir zaman. Menurut Imam Jalaluddin Asyuti, mujtahid terus ada sampai akhir zaman. Tapi menurut mayoritas ulama nggak ada, 300 tahun sudah nggak ada mujtahid. Dari mana Imam Jalaluddin Asyuti mengambil dalil? Perkataan Rasul, yab'atsullah ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu lahil ummah amradinah. Sebab Rasul pernah berkata, Allah mengutus setiap 100 tahun sekali orang yang memperbaharui agamanya. Jadi setiap 100 tahun pasti ada orang yang memperbaharui agama Islam. Nah, berlandaskan hadis ini, Jalaluddin Asyuti berpendapat bahwasanya mustahid ada sampai akhir zaman. Begitu. Karena Allah mengutus setiap 100 tahun. Man yujaddidu lihadil ummah amrodiniha. Yujaddid itu reformis. Ini Pak Jamal. Beda dengan mustahid, cuma idem. Cuma kalau sekarang yujaddid artinya reformis, memperbaharui. Cuma pendapat Imam Syuuti, wa madul silal bi anal murad biman yujadil amruddin man yuqarrir asy-syara'i wal ahkam la al mujtahid mutlaq. Diralat lagi sama yang ngedebat Imam Syuuti ini, namanya perdebatan ulama. Yang dimaksud yujaddid di situ bukan mustahid kata ulama, tetapi yuqarrir saja, menetapkan saja. Yuqarrir asy-syara'i wal ahkam, bukan mujtahid mutlak, begitu. Jadi yang dimaksud man yujaddid itu man yuqarrir, yang menetapkan hukum-hukum agama itu pasti ada terus sampai akhir zaman. Ya, kalau mujtahid enggak. Begitu. Ini menurut pendapat mayoritas ulama. Kalau Imam Syuuti mengklaim ada sampai akhir zaman. Ya, tapi kalau kita lihat kenyataan sekarang, ya udah nggak ada seperti Imam Syafi'i, ya kan? Udah nggak ada seperti Imam, nggak ada. Paling yang ada yuqarrir saja. Namanya mujaddid, namanya istilahnya. Ya, kalau di sana disebutnya mujaddid, kalau di Mesir apa? Ya, seperti punya ada tokoh-tokoh Islam yang pembaharu, disebutnya pembaharu. Disebutnya mujaddid saja. Mujaddid itu yuqarrir. Hanya menetapkan hukum-hukum yang ada, sudah ada hukumnya, tinggal ditetapkan aja. Itu namanya yuqarrir. Ya. Nah, kita harus tahu, apalagi tokoh-tokoh agama harus tahu itu. Nanti ada mujtahid mutlak. Kalau mujtahid mutlak apa? Mayastanbutul ahkam min qawaidi. Mujtahid mutlak man yuqarrir asy-syari'ah atau man yastanbitul ahkam minal kitabi was sunnah. Itu mujtahid mutlak, yang mengambil dalil langsung dari kitab dan hadis. Ada mujtahid mazhab, man yastanbitul ahkam min qawaidi imami. Dia mengambil hukum dari imamnya, masih nginduk kalau mujtahid mazhab. Yang terakhir mujtahid fatwa, man yaqdir ala tarjih fil aqwal karrafi wan nawawi. Di sini ada masya Allah la karramli wa ibni hajar. Jadi mujtahid itu yang mampu mentarjih pendapat-pendapat. Mentarjih begini, mentarjih. Oh, ini pendapat yang kuat, ini enggak. Itu namanya mujtahid fatwa. Mengedit. Mengedit. Zaman sekarang banyak yang gaya seperti mujtahid fatwa.
mau jadi tim edit, boy, ini disalahin, boy, gagah amat. Nih kata Imam Bajuri, mana contohnya orang yang bisa tahqiq, orang yang bisa, ulama yang bisa tahqiq, ulama yang bisa ngedit, ulama yang bisa tarjih. Siapa contohnya? Kan Nawawi warrafi, seperti Imam Nawawi dan Imam la karramli wa Abi Hajar fa innahuma lam yablugha martabat tarjih bal huma muqalladan faqat. Ini bukan seperti Imam Romli atau Imam Ibnu Hajar, mereka belum masuk ke tingkat mujtahid tarjih, tapi masuknya masih muqallid. Coba Imam Ibnu Hajar saja, Imam Romli masih disebut taklid. Komo jelma ayeuna. Makanya kalau kita lihat, aduh, gede ngomong, gede gaya orang sekarang, nyalahin ini, nyalahin itu, udah kayak mujtahid tapi tadi fatwa saja. Sekelas Imam Ibnu Hajar, sekelas Imam Ahmad Imam Romli, itu disebut apa? Muqallid. Masya Allah. Ulangi lagi. Mujtahid mutlak yastanbitul ahkam minal kitab wal sunnah, langsung. Imam Syafi'i, Imam Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Mujtahid mazhab yastanbitul ahkam min qawaidi imamihi. Enggak langsung ke Al-Qur'an, enggak berani. Dari kaidah imamnya. Mana contohnya? Kal Mazani, seperti Imam Mazani. Yang ketiga mujtahid fatwa. Kalau mujtahid fatwa bukan yastanbit, mentarjih saja. Mentarjih, man yakdir alat tarjih, masih di bawah mazhab itu. Mujtahid fatwa aja nggak berani ngegali Al-Quran, nggak berani ngegali. Zaman sekarang main lalap beta hadis yang Quran. Nyalahkan deh, nyalahkan ulama maksudnya. Kalau kita ngelihat ke sini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berani gitu. Mana contohnya mujtahid apa? Man yakdir ala tarjih, man yakdir ala at-tarjih bil aqwal. Pendapat-pendapat maksudnya. Ini pendapat ini ditarjih tuh. Ini namanya mujtahid apa? Fatwa. Siapa contohnya? Imam Nawawi, Imam Rafi'i. Imam Imam Bajuri mengatakan la karramli wa Ibnu Hajar. Li'annahuma lam yablugha darajata al-ijtihad bal huma muqalladani faqat. Masya Allah. Karena keduanya enggak sampai ke tingkat mujtahid, enggak sampai ke tingkat tarjih, martabat tarjih, dia masih martabatnya taklid. Masya Allah, kamu orang martabat tarjih. Aduh, para jamaah. Nanti kita al-muzahid kita mulai lagi sini. Ala mazhabi al-imamish Syafi'i, sudah 9:30. Asy-Syafi'i. Masih banyak nih keterangannya. Jadi mujtahid ada berapa? Ada 3. Ada mujtahid mutlak, ada mujtahid mazhab, ada mujtahid fatwa. Mujtahid mutlak man yastanbitul ahkam minal kitabi was. Mujtahid mazhab man yastanbitul ahkam min qawaidi imami. Mujtahid fatwa man yaktir ala tarjih minal aqwal bil aqwal. Mana contohnya?
Teman yaktil ala at-tarjihil aqwal, contohnya Imam Nawawi sama Imam Rafi'i. Itu mujtahid. Apabila ada khilaf, ada salah, saya mohon maaf yang sebesarnya. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.